Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengatur yang namanya etiket dan juga garis tepi untuk 2D drawing Autodesk Inventor profesional tahun 2026. Langsung saja kita buka filenya, kita klik new, kemudian kita bisa pilih salah satu yang ada di sini. Kita coba pakai yang ISO, kita arahkan ke samping sini, pilih ISO IDW, kita klik create. Kalau sudah seperti ini, maka akan muncul tampilan secara default, tampilan dari 2D drawing di Autodesk Inventor. Nah, langkah pertama yang harus kita atur adalah kita akan mengatur yang namanya border atau garis tepi sesuai dengan jenis kertas atau ukuran kertas yang kita gunakan. Kita bisa expand di bagian sini ya, drawing resource. Kita bisa plus sheet format ini, kita bisa klik kanan di bagian atas ini, klik kanan, di bagian sini ya, klik kanan, edit sheet. Kita bisa pilih sheetnya ini, bisa kita namai katakanlah lembar kerja gini. Ukurannya berapa, silakan disesuaikan dengan format ukuran yang kalian gunakan. Misalkan karena kita terbiasa menggunakan A3, mungkin kita bisa pilih format A3, lalu formatnya untuk A3 itu landscape ya, tidak portrait seperti ini. Lalu kita bisa memilih letaknya etiket itu di mana, mungkin bisa di pojok kiri bawah, pojok kiri atas, pojok kanan atas, dan pojok kanan bawah seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Kemudian di bagian sini itu ada yang namanya border. Nah, border ini harus kita hapus, artinya kita hilangkan. Mungkin kita di sini bagian border bisa kita ini ya, default border, klik kanan, kita bisa buat delete ini, sehingga bordernya itu otomatis hilang. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat border baru. Kita bisa klik di bagian border sini, kita klik kanan, kita pilih define new border. Nah, di sini kita harus menggambar garis tepi dari kertas A3 itu berapa. Nah, kita harus mengacu pada apa? Kita harus mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dalam dunia gambar teknik. Sudah saya browsing di sini, yang namanya border untuk ukuran kertas A3 itu memiliki ukuran sisi kirinya 20, atasnya 10, kanannya 10, dan bawahnya 10. Nah, kita langsung saja kita atur di bagian sini, kita buat rectangle. Oke, seperti ini. Kita kasih dimensi ini ke sini, jaraknya adalah 10. Ini ke sini jaraknya juga 10, ini ke sini juga 10, sedangkan yang ini ke sini jaraknya adalah jaraknya adalah 20. Kalau sudah kita finish cut, kita tulis border A3 gini. Mungkin kita kasih ukuran 20 kali 10 kali 10 kali 10 ini. Kita save. Selanjutnya kita import bordernya sini, klik kanan, insert, maka otomatis bordernya sudah masuk ke dalam format kertas yang kita atur tadi. Selanjutnya yang harus kita atur adalah yang namanya etiket atau kepala gambar. Nah, kepala gambar ini sebenarnya sudah ada di setiap sheet atau lembar kerja drawing 2D di Inventor.
tetapi formatnya mungkin tidak sesuai dengan instansi yang kita naungi, mungkin di perguruan tinggi atau mungkin di SMK atau mungkin di dunia kerja mungkin memiliki format etiket yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita harus membuat etiket ya, mengedit etiketnya sesuai dengan format dari instansi kita masing-masing. Oke, di sini saya sudah browsing, ternyata format etiket itu macamnya kayak gini, mulai dari bentuk yang sederhana, bentuk yang seperti ini, dan yang seperti ini. Dan mungkin setiap instansi mempunyai etiket yang berbeda, tidak sama dengan yang ada di internet ini. Nah, kalau kita amati, yang sering kita jumpai di gambar teknik biasanya etiketnya bentuknya seperti ini, ya. Ukurannya seperti ini, maka kita tinggal sesuaikan saja ya, kita harus sesuaikan. Mungkin kita bisa save ya, save dulu, kita letakkan di mungkin di video gini. Oke, formatnya bukan JPEG ya, klik kanan, save image as, kita buat .jpg gini, kita save dulu, masuk ke video, kita save, kemudian kita coba gambar etiketnya. Nah, etiket masuknya itu di title block. Di sini sudah ada formatnya yang ISO. ISO ini adalah formatnya sudah masuk di lembar kerja ini. Nah, untuk mengedit atau menambahkan title block atau kepala gambar, kita bisa klik di bagian sini, kita klik kanan, kita pilih define new title block. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita gambar ya. Digambar sesuai dengan etiket yang kita gunakan ya, misalkan kayak gini, kita buat gambar, mungkin biar lebih enak kita import saja gambarnya yang tadi. Oke, tidak ada ya, nggak bisa diimport ini, berarti kita manual pakai yang seperti ini. Ukurannya 185, tingginya adalah 25. Kita kasih dimensi 185, tingginya adalah 25. Kemudian kita ada garis lagi ke sini, kita kasih dimensi. Oke, dia tidak nyambung ya, kita delete dulu, kita extend seperti ini, kita kasih dimensi, ukurannya adalah 5. Kemudian kita rectangular aja, ini directionnya ke bawah, jaraknya jumlahnya adalah 3, jaraknya adalah 5, seperti ini. Kita cek 1 2 3, kita klik OK. Kemudian kita lihat lagi, jaraknya 30 40 dan 64. Kita buat lingkaran seperti ini, seperti ini. Oke, kita kasih dimensi, ukurannya adalah 30 40 64, seperti ini. Kita cek lagi, sisanya yang bawah adalah 16. Oke, kita masuk ke sini, buat garis, kita ulangi, Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita hapus yang nggak perlu, kita trim. Kita trim, mana trimnya, mungkin ada yang salah ya di sini, ini nggak bisa kita trim, mungkin karena tadi kita rectangle ya, makanya kita nggak bisa di trim. Mungkin kita bisa nggak bisa, kita delete aja atau kita hide dulu, kita hide, kita trim, nggak bisa,
berarti kita delete dulu, delete pattern, kita buat lingkar garis biasa atau kita copy aja ya, kita copy base pointnya ke sini, ke sini, ke sini. Oke, seperti ini, kita kasih jarak 5, ini ke sini juga 5. Oke, seperti ini, lalu kita trim. Oke, dan ini juga sama. Oke, kalau sudah, kita lihat dulu contohnya. Di sini ada keterangan etiket ya, maka kita sesuaikan dengan formatnya. Di sini kita bisa tulis formatnya adalah Universitas Negeri Malang. Seperti ini, kita blok, kita buat tengah-tengah, ini juga tengah, kita oke dulu. Nah, ternyata ukurannya dia itu kurang kecil ya, kita bisa ganti, Ctrl A, diganti ukurannya jadi 2,5. Kita oke dulu. Nah, sudah sesuai. Kalau kurang besar, diklik 2 kali lagi aja, mungkin dibuat 3 seperti ini. Jadi dia sudah lumayan oke ya. Kemudian di sini ada keterangan apa ini, skala satuan ukuran tanggal. Oke, kita tulis di sini. Oke, skala, kita tab. Oke, kita Ctrl A, kita buat ukurannya adalah 2,5. Kita letakkan di pinggir ya, tapi dia yang tengah. Kita oke, jadinya seperti ini. Lalu kita bisa copy, base on pointnya adalah yang titik sini, ini ke titik ini, ke titik ini. Oke, oke, ke titik ini, titik ini. Oke, ini di copy lagi, base on pointnya adalah di titik ini. Mana ini? Oke, ini ya, ini ke bawah sini. Oke, ke bawah sini. Oke, klik kanan, continue. Ini bisa kita ganti, bukan skala tapi satuan. Ini oke, ini apa ya, tanggal ya. Kita cek satuan ukuran tanggal digambar, tanggal digambar. Mungkin diperiksa ini, lalu disetujui. Nah, ini biasanya asesor ya, asesor. Ini kemudian di sini ada keterangan kertas gambarnya, maka kita bisa tulis di sini keterangannya adalah A3. Kita buat ukurannya jadi 5, kita tengahkan, kita oke. Kemudian ada nomor dan keterangan. Ini ada keterangannya di sini. Seperti ini, kita tulis keterangan. Mungkin kita copy aja dari sini. Kita copy base on pointnya dari titik ini. Oke, kita gandeng ke sini. Oke, klik kanan continue, kita klik 2 kali. Jadi keterangan seperti ini. Kita oke. Yang bawah ini namanya adalah nomor ya, nomor dari part. Mungkin ini untuk part ya, katakanlah part 1, part 2, mungkin dikasih nomor seperti itu. Ini kita perbesar, lalu kita tengahkan, kita oke. Jadinya seperti ini. Sedangkan yang di sini adalah nama dari
part yang kita gambar. Mungkin kita kasih nama sesuai dengan nama gambar kita. Ini boleh diisi di sini, boleh diisi nanti ketika di file yang sudah diimport. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini ada jenis proyeksinya atau jenis proyeksi yang digunakan, mungkin proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Nah, yang biasa kita gunakan adalah proyeksi Amerika, maka kita gambar saja proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika kita tulis di sini 5, kemudian yang atasnya adalah 10 seperti ini. Kemudian kita buat garis ya, kita tulis saja di sini. Mulai dari sini kita urutkan ke sini, oke, ke sini, oke, naik ke atas. Kemudian kita coba untuk sesuaikan ya, ini seperti ini. Lalu kita bisa kasih garis line ke sini untuk garis sumbunya, line lagi ini ke sini garis sumbu di kanan, oke. Kemudian ini bisa kita ganti jadi center line. Lalu kita coba ganti ya, klik kanan, coba kita lihat kita publish dulu layernya 0,1 dash dot ya, dash dot. Garis titik ini kita oke, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita finish cut dulu, kita kasih nama etiket baru, ini kita save. Nah, ini kan belum terinput ya, maka di sini etiketnya kita klik kanan, kita delete saja. Kemudian yang etiket baru ini kita insert. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kalian mau menambahkan keterangan di sini, mungkin bisa kamu tambahkan di sini. Kita buat teks di sini, kita import di sini. Mungkin kalian mau membuat desain rangka bangunan, mungkin kandang ya, mungkin kandang kambing galvalum. Ini contoh ya, kita tengahkan, kita oke, kayak gini, kita oke. Kalau keterangannya kurang jelas, bisa kita ganti jadi 2,5, kita oke. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, Ctrl S kayak gini. Kita tekan di sini, kita tulis nama drawing 1 yang mungkin kita ganti jadi kita letakkan di folder pertemuan ke-7 ya, 7. Kita ganti jadi settingan ya, setting template etiket dan border. Ini kita save. Kemudian ya, agar template ini selalu muncul, kita tidak usah ngatur-ngatur lagi etiket dan bordernya. Kita bisa simpan ya, simpan di sini, kita save as, kita save dalam bentuk save copy as template ya, kayak gini. Kita meletakkan di bagian folder metrik agar kita nanti bisa melihat di bagian metrik nanti ada template yang baru kita buat. Nah, kita kasih nama sesuai dengan settingan kita, mungkin gini ya, kita kasih nama setting, mungkin drawing 2D template baru drawing 2D. Kita save seperti ini, yes. Kemudian kita coba new ya, kita coba new, Ctrl N,
kita lihat di bagian drawing sini. Nah, di bagian sini sudah ada template yang baru saja kita atur. Kita klik 2 kali, maka template kita tadi sudah jadi ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.